Perkenalkan, nama saya Karnasi. Di sini saya akan membacakan ringkasan saya, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi. Sejarah perkembangan manajemen operasi. Manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Sejarah perkembangan operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 6 aliran utama yang dapat menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja pada suatu tugas tunggal dapat diselesaikan produktivitas dan efisiensi lebih besar daripada penugasan seseorang karyawan pada banyak tugas. Prinsip pembagian kerja ini masih banyak digunakan dalam dunia bisnis modern, seperti dalam industri perakitan. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri pada pokoknya penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini berdasarkan dengan kebutuhan akan otomatisasi dan memasuki edan produksi volume tinggi. Masyarakat telah memasuki periode purna industri. Jasa dan perhatian yang ditandai oleh perkembangan sektor ekonomi, jasa dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan, alam dan sosial. 3. Manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasi mempunyai 2 pengertian. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah-masalah operasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisien operasi organisasi. Pemikiran ini bertujuan untuk menemukan metode kerja terbaik melalui pendekatan ilmiah, yaitu observasi, seleksi ilmiah untuk karyawan, latihan dan pengembangan karyawan, dan kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. 4. Hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. Pemuasan kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah melengkapi pendekatan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas. Pemikiran alian hubungan manusiawi telah mengarahkan pentingnya perluasan kerja yang sekarang merupakan suatu metode untuk lebih memanusiawikan tenaga kerja selain meningkatkan produktivitas. 5. Model-model keputusan kuantitatif. Model-model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dalam model-model matematikal. Tujuan dari suatu metode seperti ini adalah untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai variabel keputusan yang akan meningkatkan performance sistem dengan batasan yang ada. 6. Komputer. Penggunaan komputer telah mengubah secara dramatik bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis tahun 1950-an. Hampir semua operasi organisasi sekarang mulai memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan, scheduling produksi, pengawasan kualitas, dan sistem-sistem pembayaran. Selain itu, komputer yang telah banyak membantu pelaksanaan otomatisasi di kantor-kantor dan pabrik-pabrik, memecahkan masalah komunikasi dan transportasi yang kompleks, serta digunakan hampir semua tipe organisasi jasa. Sekian ringkasan saya, terima kasih.